tujuannya yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, dan yang terakhir celah cahaya. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.2. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya cermin cembung ini dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Untuk cara kerjanya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak benda. Pertama, jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk alat dan kita akan mengamati pembiasan cahaya pada gelas kaca.
Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas yang diisi oleh air. B. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang diisi oleh air. C. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya, yang mana bisa kita lihat di layar atau tabir kertas. Jika dilihat dengan seksama, muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih. Ada warna pelangi yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti gambar 7.5 berikut. B. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. C. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Kesimpulan dari percobaan pembiasan cahaya pada lensa cembung, cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan pada satu titik. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung ada dua. Semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama compact disc atau CD, yang kedua senter atau flash HP, yang ketiga mangkok, dan yang terakhir air. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi pada dinding. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Difraksi dapat diamati pada celah tunggal maupun pada kisi. Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat. Jika kedua gelombang cahaya bersifat koheren atau frekuensi dan amplitudo sama serta beda fase tetap, maka akan menghasilkan pola yang teratur sebagai garis terang atau interferensi maksimum dan garis gelap atau interferensi minimum. Untuk cara kerjanya, masukkan CD ke dalam mangkok yang berisi air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau tabir kertas. Maka peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi.
Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi spektrum warna akibat perbedaan indeks bias masing-masing warna cahaya. Untuk tujuannya, yang pertama, menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. 2. Menentukan kekuatan lensa cembung atau P. 3. Menentukan jarak titik atau F cermin cekung. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama lensa cembung, yang kedua cermin cekung, yang ketiga layar, yang keempat sumber cahaya bisa lilin atau lampu. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya seperti gambar 7.7. B. Nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. C. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangannya. D. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Cara kerjanya, yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.8. B. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. C. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangannya. D. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan lensa cembung dan cermin cekung yaitu kekuatan lensa cembung. Kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Jika jarak fokus lensa besar, maka kekuatan lensanya kecil. Sedangkan jika jarak fokusnya kecil, maka kekuatan lensanya besar. Cara menentukan jarak titik api atau F dapat ditentukan dari hubungan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sedangkan keakuratan lensa atau P dinyatakan dengan P sama dengan 1/F. Lensa cembung merupakan lensa positif karena sifatnya memfokuskan cahaya yang datang padanya, sehingga sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cembung sama dengan cermin cekung. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung dan cermin cekung tergantung letak benda berada pada ruang.